أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن الطريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سمرة قال أتى علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومس وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه البخاري وأبو داود والترمذي. Masih dalam bab tentang cara minumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarjamatul rawil hadis namanya An-Nazzal bin Sabrah Al-Hilali Al-Kufi dari Kufah. Dikatakan zakara Muslim wa Ibnu Sa'ad fi tabaqatil ula min at-tabi'in. Imam Muslim dan Ibnu Sa'ad memasukkan ke dalam tabaqah tingkatan pertama daripada tabi'in. Wa qala ad-Daruqutni tabi'iyyun kabir, seorang kibarut tabi'in. Ada kibarut tabi'in, ada awsat, ada asghar. Ada yang kalau kibar tabi'in itu artinya apa? Tabi'in yang besar-besar itu yang banyak berjumpa sahabat namanya kibarut tabi'in. Kalau awsatut tabi'in yang setengah. Ya, kalau sighar hanya beberapa sahabat ketemu namanya sigharut tabi'in, masih kecil. Tabi'in yang kecil artinya ketemu sahabat tapi tidak banyak. Kalau kibarut tabi'in banyak bertemu sahabat. Di sini dikatakan rawil hadis Nazzal bin Sabrah ya, Al-Hilali Al-Kufi kibarut tabi'in. Wa qala Al-Mizzi fi sanad Abi Mas'ud An-Nazzal bin Sabrah lahu suhbatun. Orang Nabi sallallahu an Abi Bakar meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq pada Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikatakan ata Aliyun. Imam Ali datang bikuzin min ma'in, datang dengan bejana berisi air, wajan berisi air. Bikuzin, al-kuzu al-ina'ul mamlu ma'an, air apa bejana yang terisi penuh dengan air. Imam Ali bawa tuh tempat dikatakan jalasal Imam Ali fi makanil wa'dhi. Imam Ali duduk di tempat ceramah. Jadi ada sekitar masjid itu namanya rohbah, ar-rohbah. Jadi Imam Ali katakan jalasal Imam Ali radhiyallahu an fi makanil wa'dhi wal hukmi. Jadi kalau ada orang lagi dihukum, lagi diadili di masjid atau tempat untuk memberikan nasihat, katakan Imam Ali duduk di situ. Ata Aliyun bikuzin min ma'in wa huwa fi rahbatin. Wa huwa fi rahbati. Imam Ali datang ya membawa bejana berisi air dan beliau berada di rahbah. Ar-rahbatu al-makanul muttasi', makan yang tempat yang luas, alladzi yuqamu fihi al-majlis lil wa'dhi. Jadi ada di masjid ya, dibuat tempat perkarangan luas. Ya, itu biasanya kalau di Masjid Azhar itu ada tengah lopongan. Kalau di biasanya ada tiang-tiang juga, itu kalau di Madinah juga ada. Tempatnya dibuat luas ya. Itu tempat al-makan al-muttasi' alladzi yuqamu fihi al-majlis lil wa'dhi. Ini tempat untuk memberikan nasihat pelajaran agama dan untuk menghukumi. Wal murad huna ar-rahbatul Kufah. Maksudnya ini adalah tempat di Masjid Kufah. Hadis ini ya turunnya di mana? Di Kufah ya. Jadi Imam Ali membawa bejana air yang berisi air penuh ketika berada di Masjid Kufah. Di tempat di mana tempat itu digunakan untuk berceramah, pelajaran, mengisi ilmu. Fa akhadha minhu kaffan fa ghassala yadayhi. Kemudian Imam Ali mengambil daripada bejana tersebut, mengambil air daripada menggunakan kedua telapak tangannya diambil. Kemudian fa ghassala yadayhi, kemudian mencuci tangannya. Mencuci tangannya, wa madmadha, kumur-kumur, wastansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung, wa masha wajhahu, membasuh wajah, wa zira'aihi, membasuh tangannya, wa ra'sahu, kepalanya. Kemudian ada sisanya tuh,
Tsumma syariba. Ada sisanya diminum. Diminum. Tsumma qala hadza wudu man lam yuhdits. Ini wudunya orang yang tidak berhadas. Maksudnya di sini kata wudu di sini bermakna lughatan. Secara bahasa artinya membersihkan. Tidak berarti wudu karena enggak pakai kaki. Enggak mencuci semua anggota yang sunnah dan sebagainya. Ini maksudnya dalam riwayat hadis Rabi mengatakan hadza, dikatakan ini wudunya adalah wudu bermakna nadhafah. An-nadhafatul matlub lil mutawaddi wa ghairu. Ini membersihkan diri. Ya, itu. Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi diminum ya, bekas beliau bersih-bersih, bekas wudu, bekas bejana ada sisanya diminum. Di sini dikatakan ma yusafadu minal hadis, apa yang bisa diambil daripada hadis ini, an-nadhafatu matlubatun lil mutawaddi wa ghairuhu. Membersihkan diri adalah dianjurkan dalam Islam dan orang-orang yang berwudu. Ya, itu. Maka sunnah berwudu. Lagi ngantuk sunnah wudu. Lagi ngantuk ini baca Quran, wudu sunnah dapat pahala. Ya, itu. Bapak pengen malam-malam pengen ronde kedua sunnah wudu walaupun enggak mandi. Iya sunnah. Ini pelajaran, udah jangan main aja, jangan main tancap aja enggak. Tapi habis selesai, ya wudu dulu. Mau lanjut silakan. Bahkan makruh kalau kita habis berhubungan kagak wudu makruh. Walaupun wudu itu tidak menghilangkan, bisa mengangkat hadas besar, tidak bisa. Wudu tidak bisa mengangkat hadas, tapi disunahkan. Kalau habis berhubungan pengen makan, minum dan kalau bisa langsung wudu. Takutnya nanti malaikat tidak memberikan berkahan karena kita dalam keadaan junub, maka berwudu. Ya, disunahkan apa? Berwudu aja. Habis itu boleh minum, silakan. Kalau belum wudu, makruh. Makan, minum, apalagi nambah tancap ronde selanjutnya ada. Ini an-nadhafatu matlubatun lil mutawaddi wa ghairu. Maka umat Islam ini umat yang paling bersih. Kagak usah diajarin cuci tangan. Umat Islam jangan diajarin cuci tangan, udah duluan. Sebelum ada corona udah cuci tangan duluan, sholat 5 kali dalam ya, cuci tangannya udah duluan. Sebelum ada corona udah diajarkan. Jangan ajarkan masuk masjid cuci tangan dulu. Di mana orang kalau mau ke masjid cuci tangan dulu. Kenapa? Ya wudu udah bagian daripada di dalamnya ada cuci tangan. Itu depan cuci tangan, kita menghormatin aja yang depannya. Kalau ada yang lewat, masjid Darul Salam, protokol kesehatan. Nah itu menghormati. Sunnah, ya, membersihkan diri. Ya, maka umat Islam kalau banyak wudunya walaupun hitam, kelihatannya bening. Kelihatannya tuh, lihat ya Habibnya, cahaya lihat. Ya. Di Sudan tuh orang-orang kulitnya hitam, tapi kalau orang yang berbanyak wudu tuh lihatnya beda. Ya, bersinar cahayanya. Ada orang putih dilihatnya kayaknya butak banget, ada. Maka sinar wudu itu min atharil wudu, ya, daripada bekas-bekas wudunya. Apalagi fadilah yang kedua, hirsus sahabati ala naqli af'alir rasul, dan sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Imam Ali mengikuti. Ini dulu Rasulullah melakukan ini. Jadi beliau ambil ayat, beliau bersihkan tangannya, kumur-kumur, kemudian habis itu ada sisanya beliau minum. Apa kata Imam Ali? Ini dulu Rasulullah lakukan, itu yang saya lakukan sekarang. Kata Imam Ali, ini dulu Rasulullah melakukan ini, maka saya lakukan ini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti oleh sahabat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Muhammad qala haddatsana Abdul Warith bin Sa'id an Abi Isam an Anas bin Malik radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah. Imam Anas bin Malik ini yang sedang mengabdi sama Rasulullah dari kecil. Sudah ngintilin Rasulullah. Sudah nyantren sama Rasulullah. Dikatakan sesungguhnya baginda Rasulullah itu kalau minum 3 kali. Maka kalau ada iklan 1 botol sekali teguk itu kagak sunnah. Sampai habis. Tidak. Sunnahnya Rasulullah dikatakan nanti ada yang 2, ada yang 3. Ya, jadi kalau minum gelas jangan langsung habis. Tahu nausin. Yatanaffasu fil ina'i talatan. Kalau minum 3 kali napas. Diajarkan biar berkah katanya.
ya Kiai Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ya mengatakan kalau mau minum baca bismillahirrahmanirrahim, minum lepas alhamdulillah, minum lagi bismillahirrahmanirrahim, minum lepas alhamdulillah, 3 kali bismillahirrahmanirrahim, minum alhamdulillah, berkah insyaallah. Pengen maksiat susah insyaallah. Kalau kita minumnya ini iklan aja ngajarin minum. Sudah sambil berdiri, kemudian tangannya tangan kiri sampai habis minumnya. Enggak nempel di tenggorokan. Enggak nyampe itu. Makanya minumnya banyak. Kenapa? Itulah salah satu fadilah minum 3 kali begitu, cepat kenyangnya. Ya, buat kesehatan. Maka dikatakan amro lebih menenangkan jiwanya, memberikan manfaat buat tubuhnya. Tidak hanya dari sisi kesehatan, tapi juga dari sisi keberkahannya. Jadi Rasul itu minum gak sembarangan. Walaupun Rasul bukan dokter, tapi berapa banyak dokter mengambil daripada hadis Rasulullah SAW. Maka ada tibun nabawi, diikuti itu Mazidul Akbar. Dan cara minumnya diajarkan Rasulullah. Jangan asal minum, tangannya main tangan aja. Tangannya apa saja dipakai. Maka kami pakai tangan kanan. Baca doa Bismillah. Nah, itu diajarkan. Ya. Min hadi Rasulillah, daripada ajaran baginda Rasulullah ada musyurbil madaf'atan wahida. Salah satu ajaran Rasulullah jangan minum sekali teguk. Ya, fasyurbu daf'atan wahida qad yufsidul ma'idah. Kenapa? Dari sisi kesehatan dalam kitab ini disebutkan dapat merusak lambungnya. Dalam sisi kesehatan dapat merusak lambungnya. Qad yufsidul ma'idah. Wa li'anna al-ma'idha wasala ila al-ma'idati bi kasrati yatasa'at al-bukhar. Kenapa? Kalau air masuk ke dalam lambung, maka nanti gasnya akan naik. Maka pelan-pelan minum, ya. Bismillah tadi, alhamdulillah, minum lagi. Kalau langsung blek, gasnya nanti langsung di asam lambung nanti. Fayad au yakunu syurbu aqallu naf'an. Kenapa? Kalau sekali minum, faedahnya, manfaatnya sedikit. Ini dari sisi kedokteran dilihat. Jadi ini kitab disebutkan. Jadi Rasulullah itu mengajarkan ada faedahnya. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, walaupun kita tidak tahu manfaatnya, kalau udah itu Rasulullah, maka ikuti. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi, hadisnya sahih. Kita ikuti. Maka mulai sekarang kalau minum jangan nah, insya Allah dia enggak cepat dahaga. Artinya haus terus itu biasanya. Kalau minum itu biasanya haus, apalagi gak baca basmalah. Kalau orang minum kagak baca bismillah, insya Allah 3 gelas kagak kenyang. Ya, kenapa gak kenyang? Karena dibantu setan. Minumnya dibantu setan. Apalagi minumnya tangan kiri. Fa inna syaitana yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimali. Karena setan makan pakai tangan, minum pakai tangan kiri. Oh, maka pakai kiri. Maka kalau orang makannya sampai nambah 4 kali. Ya, ini makannya dibantu siapa? Bantu siapa? Setan aja. Kawan kali bantu. Maka diperhatikan ini ya. Ini caranya Rasulullah dalam minumnya Rasulullah begitu. Kalau kita ngaku umatnya, hal-hal sepele diikuti. Hal-hal sepele diikuti. Wa yaqulu huwa amra. Ini ahna, lebih menenangkan jiwanya. Wa aqra wa arwa, lebih mencepat daripada menghilangkan dahaga. Ay asyaddu naf'an, lebih memberikan faedah. Ya. Ma yusafadu minal hadis. Fakana yashrabu syurbatan thumma yatanaffasu kharijal ina. Kemudian nafas di luar gelasnya. Thumma yashrab syurbatan wa yatamasharatan tsaniyah kharijal ina. Bernapasnya di luar gelas. Tarik dulu. Ini lagi. Thumma yashrab hatta yantahi thumma yatanaffas ats-tsalisah. Ini yang pertama pelajarannya ada mutanafus fil ina, jangan bernapas di bejana di gelas. Ya. Kemudian yang kedua asyrubu ala aktsar min marrah mufidatun lil jism. Jadi minum 2 kali minimal. Minimal 2 kali, 3 kali sunnah. 2 juga ada hadisnya nanti disebutkan. Al-mudu an ayyidhar lisyarib aw man yashriba ba'dah. Kenapa? Yang pertama manfaat buat yang minum. Yang kedua buat yang minum setelahnya. Kalau dia napas di gelas, ada kuman-kuman masuk, ya napasnya, ya bekas minum, ya itu
bisa menyebarkan virus, kecuali orang alim yang kemarin kita sampaikan ya, kecuali bekas minumnya orang alim, orang saleh, kita minum berkah itu beda lagi ya. Jadi ada keberkahan. Jadi jangan lihat kalau sesuatu jangan lihat faedahnya dulu, manfaatnya. Siapa yang melakukan itu? Rasulullah SAW ikuti. Walaupun kita tidak tahu apa fadilahnya, apa keutamaannya, belum diteliti secara kedokteran, udah ikuti dulu. Sami'na wa ata'na. Ya, bukan sami'na wa asayna, tapi sami'na wa ata'na. Wa ilaihi qala haddatsana Ali bin Hashram qala haddatsana Isa bin Yunus an al-Rishdi bin Quraib an Abi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shariba tanaffasa marratain rawahu Tirmidzi wa qala haditsun gharib. Dalam hadis ini dari hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW minum napasnya 2 kali. Artinya apa? Tidak ada khilaf. Ya. Maka paling sedikit minum 2 kali. 2 kali. Ya, itu. Dilihat dulu gelasnya. Ya. 2 kali tegukan. 3 kali juga ada. Jadi dua-duanya dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang saya sampaikan.